Halo anak-anak, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang trigonometri untuk mengawali semester 2 ini. Nah, pertama kita akan mempelajari yang namanya perbandingan trigonometri. Tetapi sebelum kita mempelajari materi perbandingan trigonometri ini, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian melanjutkan mempelajari materi perbandingan trigonometri ini. Nah, apa itu materi prasyaratnya? Mungkin kalian sudah pernah mempelajari waktu di SMP ya. Kalau tidak salah, itu sudah kalian pernah dapatkan waktu SMP. Nah, materi prasyaratnya itu yang namanya teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras sudah kalian pernah dapatkan ya waktu SMP, di mana teorema Pitagoras ini berlaku di segitiga siku-siku. Jadi ibu sudah punya segitiga siku-sikunya. Ibu akan letakkan di sini untuk mengingatkan kembali materi tentang teorema Pitagoras. Nah, untuk mengingat kembali, jadi di sini ibu akan jelaskan kembali ya tentang teorema Pitagoras ini. Jadi di sini misalkan ada segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya ada di sudut A ya. Jadi ada 3 sudut di sini di segitiga siku-siku ini. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Di mana sudut 90 derajatnya ada di sudut A. Nah, cobalah kalian ingat kembali bahwa apabila sudut A-nya di sini, maka sisi di depan sudut A yaitu sisi miring ini dilambangkan dengan sisi A. Kita menggunakan huruf kecil untuk menyimbolkan sisi. Kemudian kalau sudut B-nya di sini, maka sisi di depan sudut B-nya di sini adalah sisi B. Begitupun dengan sisi yang lagi satu, ini sudut C, maka sisi di depan sudut C ini adalah sisi C. Jadi kita lambangkan sisi-sisi ini dengan huruf kecil agar kalian juga mudah membedakan ya yang namanya sudut dan yang namanya sisi. Nah, jika kalian ingin mencari sisi miring, misalkan mau mencari nilai A, di mana nilai B dan nilai C ini diketahui angkanya, ya, diketahui nilainya, maka perumusan dari teorema Pitagoras ini adalah, mungkin sudahkah kalian masih ingat ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau misalkan sisi tegak yang diketahui, yang ditanya sisi miring, itu dijumlah hasil kuadratnya ya. Karena ini merupakan sisi terpanjang, sisi A ini. Sedangkan jika mencari B kuadrat, maka ini dikurangi. Nah, misalkan ditanya B-nya, sisi B-nya, berarti sisi A dan sisi C diketahui, jadi diperoleh rumusnya A kuadrat kurang C kuadrat. Kemudian lagi satu, kalau nyari C kuadrat gimana? Berarti A kuadrat kurang B kuadrat. Silakan dibuka kembali materi tentang Pitagoras jika kalian lupa. Misalkan contoh nih, ibu punya segitiga siku-siku ya. Misalkan siku-sikunya di sini. Ya, misalkan ini namanya segitiga A, B, C. Nah, siku-siku yang ibu buat sekarang di sudut B. Nah, misalkan saja di sini angka 4, sisi AB-nya, BC-nya itu angka 3. Nah, gimana caranya mencari sisi AC? Di sini Ibu namakan sisi AC ya. Kalau mau namakan sisi AC-nya ini sisi B kecil boleh. Kenapa boleh sisi B kecil? Karena di depan ini kan ada sudut B nih, di depan sisi di depan sudut B itu ya B kecil namanya, atau mau sisi AC aja langsung boleh ya. Boleh saja. Berarti B kuadrat sama dengan, karena yang dicari sisi miring, dalam hal ini seperti ini sisi miringnya A, rumusnya berarti itu ditambah. Kuncinya yang perlu kalian ingat karena ini sisi terpanjang, jadi ini tinggal ditambah sisi-sisi yang lainnya. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat 9. Jadi B kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti B-nya saja adalah akar dari 25, yaitu 5. Seperti itu ya. Jadi silakan ingat kembali lagi teorema Pitagoras karena ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan perbandingan trigonometri.
Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang baru kita masuk ke trigonometrinya. Jadi sebenarnya ada yang namanya perbandingan trigonometri ini terdiri dari mungkin ini baru pertama kali kalian dengar atau mungkin sudah pernah dengar bagi yang lain ya. Jadi ini ada istilah sinus. Sinus ini bisa disingkat ya biasanya dengan sin. Kemudian ada kosinus. Ya, jadi cosinus dibaca kosinus, itu cos. Kemudian ada tangen. Tangen itu disingkat dengan tan. Selain itu ada sekan. Itu biasanya SEC, kemudian kosekan. Beda ya, ini kosinus, ini kosekan. Ada yang menuliskan CSC ya. Kemudian ada juga yang menuliskan kosek gitu. Dan yang terakhir ada kotangen. Ada yang menuliskan COT atau C3, boleh saja ya. Kalian bisa bandingkan ini singkatan-singkatan dengan kepanjangannya, oke? Jadi ada 6 istilah baru yang perlu kalian ketahui. Di mana untuk perbandingan trigonometri ini dari sinus sampai kotangan ini memiliki nilai tersendiri. Jadi dia ada sudut istimewanya ya. Ini adalah nilai-nilai sudut istimewanya. Sudah Ibu sediakan di sini. Ini harus kalian ingat ya, hafalkan. Nah, dari mana dapatnya? Kalian boleh tonton video-video pembelajaran yang lain agar mudah memahami atau menghafal. Nah, selain ini, selain menghafal, cara menghafal juga banyak ya. Di video-video pembelajaran lain itu banyak sekali dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan misalkan tabelnya ini misalkan kita balik gitu ya. Yang perlu kalian ingat adalah ini sudut istimewa ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di atas ini apakah masih ada? Di sini masih ada ya, karena satu putaran itu ada 360 derajat. Maka di sini setelah 90 derajat masih ada yang lain. Tetapi di sini Ibu jelaskan sampai 90 derajat saja dulu. Nanti yang di atas 90 derajat akan kita pelajari di sudut-sudut berelasi. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Jadi ini nilai-nilai trigonometrinya. Ini sin, cos, dan tangen saja Ibu tampilkan. Nanti kalau kalian ingin mengetahui nilai sekan, kosekan, kotangen untuk sudut-sudut yang di atas ini, kalian bisa cari di Google ya, searching. Jadi tinggal carinya nilai sudut-sudut istimewa trigonometri, maka akan muncul ke semuanya ya. Jadi ini salah satunya ya, Ibu memberikan contoh bacanya. Misalkan kita mau nyari sin 30 derajat. Nah, cari sin di sini. 30-nya di mana? Oh, di sini. Jadi sin 30 derajatnya adalah setengah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, nanti mungkin di video lain Ibu akan berikan cara cepatnya untuk menghafal mungkin ya. Karena di sini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh penerapan soalnya ya, agar tidak terlalu lama. Nah, kemudian kalau nyari cos 45 ya tarik unik cos, cari sudut 45-nya yaitu setengah akar 2. Nah, kalau misalkan setengah akar 2 itu maknanya bisa akar 2/2. Itu artinya anak-anak ya. Jadi akar 2 ini milik pembilang, bukan penyebut anak-anak ya. Jadi milik di atas. Kalau misalkan ada tulisan sepertiga akar 3, ini bisa ditulis akar 3/3, begitu seterusnya anak-anak ya. Oke, ini adalah tabel yang harus kalian ingat. Nah, sekarang apa sih rumus dari sin, cos, tan, dan sebagainya ini? Jadi, perbandingan trigonometri yang kita pelajari adalah perbandingan trigonometri khusus di segitiga siku-siku ya. Jadi, untuk nilai-nilai perbandingan trigonometri ini ada banyak, maksudnya rumusnya ada ya. Nah, misalkan Ibu ambil lagi ya segitiga yang tadi. Jadi misalkan ini ada segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini nanti akan ada yang istilahnya itu sisi depan. Itu adalah sisi di depan sudut yang diminta gitu ya. Yang diminta soal gitu.
tergantung kalian dimintanya sudut A, B, atau C gitu ya. Kalau sisi miring, otomatis sisi yang posisinya miring ya. Dalam hal ini segitiga, sisi yang miring kan hanya satu, yang terpanjang ini ya. Yang jelas dia di depan sudut 90 ya, atau di depan 90 derajat. Kalau sisi samping itu selain sisi depan dan miring, sisanya maksudnya ya, selain sisi depan dan miring. Nah, misal nih Ibu kasih contoh ya, pakai segitiga ini. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah sudut yang diminta. Misal, Ibu minta nilai dari sin, atau mungkin sudutnya dulu ya Ibu tentukan. Sudut yang diminta di soal itu sudut B gitu. Berarti di sini sudut B-nya. Nah, sudut itu bisa dilambangkan dengan alfa, theta, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di sini misalkan sudut B itu, oh di sini tetanya. Berarti yang mana sisi depan? Lihat ya, sisi depan ini sisi, Ibu pakai S aja. Sisi depan itu adalah sisi di depan sudut yang diminta. Oh, sudutnya diminta di sini. Berarti sisi depannya di mana? Kita lihat. Oh, ini adalah sisi depan. Gitu. Kemudian yang ini adalah posisi miring. Kalau posisi miring berarti sisi miring. Nah, udah nih, ini depan, ini miring, ini sisanya apa? Yaitu samping ya, ini samping. Seperti itu anak-anak ya. Nah, nanti kalau misalkan beda lagi nih, kalau sudutnya misalkan mau di sini. Nah, misalkan sudutnya Ibu minta sudut C gitu ya. Sudut C di sini. Nah, tetanya di sini. Berarti mana sisi depannya? Tarik naik di sini kan teta nih. Di depan sudut teta. Oh, ini berarti di sini sisi depannya, berubah dia otomatis ya. Sisi depan itu tergantung di mana kalian ngeletakin teta. Ini kan sudut lancip segitiganya ada dua, di bawah sama di atas. Sekarang tergantung itu saja. Ya, ini kenapa tidak? Ini kan sudut siku-siku ya. Nah, di sini sisi depan berarti sisi miring yang mana ya, tetap saja miring yang posisi miring, dan sisanya itu adalah samping. Konsep itu harus kalian tetap pegang ya. Nah, dari sini ada rumus untuk perbandingan trigonometri tadi. Kalau sin theta itu adalah depan per miring, biasa disingkat dengan demi. Jadi Ibu singkat dengan demi. Gitu. Kalau cos itu adalah samping per miring. Samping per miring sami. Gitu ya. Kemudian tangen, tan theta desa, depan per samping. Ini desa. Jadi cara mengingatnya demi, sami, desa. Sin, cos, tan. Nah, bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotangen? Nah, ini adalah kebalikan ya, kebalikannya. Ini teman tapi kebalikan. Maksud kebalikan gimana? Kalau sin, demi, depan per miring. Kalau ini mide, miring per depan. Kebalikan dia. Mide jadinya. Kalau sekan temannya sama cos, tapi balik, samping per miring sekarang jadi miring per samping gitu. Jadi kalian harus ingat ya, kosekan sama sin dia temennya. Kalau sekan sama cos, kalau kotangen sama tangen. Yang awalnya depan per samping dibalik jadi samping per depan. Seperti itu anak-anak ya. Jadi formula ke-6 rumus-rumus ini harus kalian ingat. Sebenarnya kalian cukup mengingat demi, sami, desa. Demi itu artinya depan per miring.
Jadi ini ingat juga sin cos tan, jangan dibalik-balik ya, enggak boleh anak-anak ya. Kemudian nih kosekan sama sin temennya, sekan sama kos temennya, kotangan sama tangan temennya, tapi rumusnya itu dibalik. Yang awalnya depan per miring ya jadi miring per depan, seperti itu anak-anak ya. Misalkan nih ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh untuk penerapan rumusnya. Ibu gunakan segitiga ini saja ya. Nanti segitiganya nggak harus ABC, bisa aja KLM, misalkan PQR gitu, tergantung nanti soalnya. Kalau misalkan dikasih tahu segitiga PQR, siku-sikunya di Q, maka letakkanlah huruf Q-nya di sudut siku-sikunya ya. Nah, misalkan di sini diketahui sisinya ini misalkan 5 ya. Ini misalkan 12 gitu. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah sin B gitu misalkan. Nah, sin B berarti sudutnya B. Silakan kalian isi dulu. Oh nih, sin B. Sin itu adalah depan per miring. Isi dulu sekarang. Sin B berarti sisi depannya yang mana? Di depan sudut yang diminta, yaitu sudut B. Oh, ini sisi depannya 5. Berarti depannya 5. Miringnya yang posisi miring. Kan belum diketahui. Gunakanlah konsep Pitagorasnya. Kalau nyari sisi miring ini berarti ini ditambahkan ya. Jadi misalkan di sisi miringnya apa? X gitu lambangin ya. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti 25 ditambah 144 ini adalah 169. Ingat ini baru X kuadrat, cari X-nya yaitu akar 169 itu 13. Jadi miringnya 13 seperti itu. Tapi gimana kalau misalkan soalnya menanyakan cos A gitu misalkan. Cos A karena ditanya sudut A ya. Kita letakkan ininya di kok sudut A. Sudut misalkan sudut C maksudnya ya. Maaf ini salah. Nih kalau sudut A itu udah pasti siku-siku ya. Jadi misalkan cos C gitu. Kita letakkan sudutnya di sudut C sehingga berubahlah sisi depannya. Karena yang diminta sudut C coba ke depan. Sisi di depan sudut C mana? 12. Inilah yang akan menjadi depan gitu ya. Berubah lagi, catat di tempat lain misalkan biar enggak lupa. Depan 12 jadinya, ini yang biru tuh untuk soal yang nomor B ya. Nah, ini depan 12. Terus sisi miringnya berapa? Tetap 13 karena kan miring itu sisi yang posisinya miring. 13 miring, 12 depan berarti sisanya samping yaitu 5. Nah, cos C, cos itu apa rumusnya? Kamu bisa lihat lagi, sami samping per miring. Berarti di sini samping dibagi miring. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya 5. Miringnya 13. Ternyata tidak digunakan depannya ya. Mungkin kalau misalkan nyari sin C baru gunakan depannya ya. Depan per miring. Tangan juga bisa ya, desa depan per samping. Berarti ini depannya adalah 12, miringnya adalah 13 gitu ya anak-anak ya. Jadi yang jelas kalian teorema Pitagoras harus paham. Kemudian cara membacanya, kalau sudut yang diminta sudut B, maka taruh dulu sudut di sudut B. Oh, berarti di depan sisi di depan sudut B itu yang akan menjadi sisi depan. Itu harus hati-hati menentukan sisi depan, miring dan samping. Nah, contoh lain misalkan. Tadi itu contoh nomor 1 ya. Contoh lain misalkan nih. Nah, ibu pakai merah aja. Oke. Ini yang 2. Misalkan diketahui nih. Diketahui cos X gitu misalkan sama dengan 5/7. Di mana sudut X ini adalah sudut lancip gitu misalkan. Nah, mohon maaf mungkin kalau tulisannya kurang bagus ya anak-anak ya. Nah, yang ditanya di sini misalkan tan X gitu. Tan X. Kalau yang tadi itu segitiganya diketahui ya, segitiganya. Kemudian sisi-sisi segitiganya ada yang diketahui, ada yang belum. Kalau belum kita cari pakai Pitagoras. Nah, tetapi di sini tidak.
Di sini malah nilai trigonometrinya yang diketahui. Bagaimana cara menyelesaikan untuk mencari tangan X-nya? Nah, caranya kita harus ingat dulu ya. Ingat rumus dari cos X. Nah, cos X itu adalah 5/7. Cos itu apa? Samping per miring. Oh, berarti ini samping 5, miringnya 7. Barulah kita visualisasi ini ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Dikatakan X ini lancip. Sudut lancip di segitiga siku-siku ini ya atas sama bawah. Boleh saja kalian letakkan di mana. Misal kalian mau letakin sudut X-nya di sini. Nah, sehingga hal ini menyebabkan kalau kalian sudut X-nya ada di sini, ada di bagian sini ya, maka sisi depannya yang mana? Kita tarik. Oh, di sini berarti sisi depan saya. Gitu. Karena kalian taruh X-nya di sini. Kalau X-nya di sini ya tarik lagi. Oh, di bawah sisi depannya gitu anak-anak ya. Ini pasti miring dan sisanya samping ya. Kita tinggal isi saja. Oh, sampingnya 5, berarti yang di bawah 5, miringnya 7. Tugas kalian mencari sisi depan. Depan misalkan kalian mau kodekan dengan D gitu ya. Nah, D. Kalian mau nyari sisi depan nih. Berarti rumus Pitagorasnya itu dikurang karena sisi miring yang diketahui. D kuadrat sama dengan 7 kuadrat kurang 5 kuadrat. 49 kurang 25. Itu hasilnya 24 ya. Nah, D kuadrat. Maka D-nya sama dengan akar 24. Ini mungkin sudah pernah kalian dapat untuk menyederhanakan nilai akar. Jadi, kita buat akar 24 ini perkalian 2 angka di mana salah satu angkanya harus merupakan akar istimewa. Misal, akar 4 itu kan ada ya, 4 dikali 6. Akar 4 berapa? 2. Akar 6 yang ada 2. Akar 6 ini adalah nilai sederhananya dari akar 24. Kalau kalian lupa silakan dibuka-buka lagi video pembelajaran yang lain anak-anak ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini sisi depannya kita dapat 2 akar 6. Sehingga untuk menjawab persoalan ini, tan X yang ditanya, tan itu apa? Depan per samping. Karena tan X tetap saja sudut dari X ya, depannya 2 akar 6, kemudian sampingnya 5. Ini juga bisa ditulis jadi 2/5 akar 6, boleh saja. Seperti itu ya. Jadi ini beda soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu dari segitiganya, sedangkan yang nomor 2 itu dari trigonometrinya. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Kemudian mungkin Ibu akan kasih contoh lagi ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sembari kalian mencermati videonya, Ibu itu sebenarnya tidak maunya kalian mendengarkan soalnya secara langsung ya, atau mungkin diketikkan saja biar tidak lupa juga ya. Jadi misalkan seutas tali, ini kita coba di kehidupan sehari-hari ya. Seutas tali misalkan panjangnya misalkan ya 24 meter gitulah anggap ya. Kemudian salah satu ujungnya diikatkan misalkan ya, diikatkan pada ujung tiang vertikal gitu. Tiang vertikal itu berdiri artinya ya. Kalau horizontal baru ke samping. Yang tingginya misalkan nggak diketahui, anggaplah H meter gitu ya, H meter gitu ya. Jadi meternya Ibu ketik biar nggak bingung nanti. Dan misalkan ujung sudut lainnya ditancapkan pada tanah gitu misalkan ya. Maksud Ibu gini ya, dan ujung lain dari tali itu maksudnya ya ditancapkan ke tanah. Sehingga membentuk sudut, anggaplah sudutnya 55 derajat gitu mungkin ya.
atau nanti yang istimewa. Kalau istimewa ada nilainya ya. Ini misalkan Ibu isi derajat dulu. Misalkan 55 derajat. Nah, berapa tinggi, misalkan berapa tinggi tiang gitu misalkan ya, yang ditanya. Kan tinggi tiangnya H, kita nggak tahu ya. Nah, tiangnya tanya itu aja. Jadi Ibu singkat saja di sini. Ibu perbesar dulu tulisannya ya. Nah, oke. Mari kita jawab. Kita ilustrasikan dulu gambar ini, soal ini, visualisasikan dulu ke kehidupan nyata gitu misalnya, atau ke segitiga tepatnya ya, biar lebih mudah untuk menjawabnya. Jadi seutas tali panjangnya 24 meter. Salah satu ujungnya diikatkan pada ujung tiang vertikal. Jadi anggapannya ada tiang seperti ini ya, tiang lurus ya, tiang vertikal. Ujungnya diikatkan ya pada ujung tiang vertikal. Ini anggap tiang. Ini anggap tiang. Ujung tiangnya kan ada di sini. Jadi talinya diikatkan di atas sini, dan ujung lainnya berarti ujung lain dari tali itu ditancapkan ke tanah. Nah, anggap seperti ini. Mungkin ditancap seperti buat tenda pramuka itu ya. Nah, di sini. Nah, ini anggap tali, atau mungkin Ibu gambarnya pakai warna lain. Yang tali biru ya. Yang tiangnya warna merah. Nah, gitu. Nah, ini talinya 24 meter nih. Kemudian kalau tiangnya enggak tahu H. Nah, terus katanya ditancapkan ke tanah sehingga membentuk sudut 55 derajat. Ini ditancapkan ke tanah berarti di sini membentuk sudut 55 derajat. Berapa tinggi tiang? Ini sebenarnya sudah kita visualisasikan ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Ini kita tinggal hubungkan saja. Nanti silakan dirapikan ya cara menjawabnya. Oke, ini siku-sikunya di sini. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku. Yang ditanya apa sih? Berapa tinggi tiangnya? Oh, ini yang ditanya. Kita coba cek dari sudut 55, yang mana sisi depan, yang mana sisi samping dan miring. Kalau miring otomatis ini ya, karena posisinya miring. Sisi depan mana? Lihat dari sudut yang diminta. Oh, yang punya 55. Oh, ini berarti sisi depannya. Sisi depannya H. Sisanya sisi samping. Nah, sekarang kita harus pakai tan, sin, kos apa tangan, atau nyari Pitagoras. Kalau nyari Pitagoras kita mencari nilai H tidak bisa, karena yang diketahui hanya 24 dan sampingnya tidak diketahui. Jadi kita pakai yang mana dong? Nah, kita bisa menggunakan teori atau konsep perbandingan trigonometri. Sekarang kita lihat dulu. Sudutnya 55. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah H, yaitu sisi depan. Tapi yang diketahui sisi apa saja? 24 itu talinya, yaitu sisi miring. Oh, berarti kalian harus menggunakan rumus trigonometri yang memuat sisi depan dan sisi miring. Nah, coba kita lihat yang memuat sisi depan dan sisi miring ya. Nah, ini yang mana depan sama miring? Ini ya, sin, tidak ada lagi ya. Ini samping sama miring. Oh, berarti saya mau tidak mau harus pakai sin gitu ya. Jadi tergantung yang ditanya sama yang diketahui nanti. Berarti sin berapa? Ya, sin 55 derajat, karena kalian baca sisi depan, miring, dan samping dari sudut 55 derajat. Nah, depan per miring, depannya H, miringnya 24. Itu. Gimana cari nilai H nih lanjutannya? Gunakanlah konsep perhitungan aljabar. Kita kalikan 24 ke sini ya. Ke sini kalikan 24. 24 dikali sin 55 derajat. Itu adalah tinggi tiangnya gitu. Kenapa sih sin 55 tidak diubah jadi angka? Tidak bisa, karena dia bukan sudut istimewa. Kalau mau dilanjutkan, kalian bisa menggunakan alat bantu kalkulator untuk mencari nilai sesungguhnya dari sin 55 derajat. Dengan catatan kalkulatornya adalah kalkulator ilmiah ya anak-anak ya, yang ada trigonometrinya. Kalau misalkan sudutnya Ibu gunakan 30, 45, baru kita ubah menggunakan angka. Bisa 30, baru diubah jadi setengah. Sehingga di sini nanti jadinya 24 dikali 1/2. Seperti itu anak-anak ya. Oke.
Demikian penjelasan tentang perbandingan trigonometri ya. Materi perbandingan trigonometri. Jadi silakan kalian, kalau misalkan bingung, ulang lagi, cermati lagi ya. Kalian bisa tanya misalkan di kolom komentar, tanya silakan ya, atau mau melalui grup ya. Nanti di sini untuk lebih memantapkan konsepnya, silakan kalian coba soal latihan berikut ini yang sudah Ibu buatkan. Oke, jadi ini ada 5 soal, silakan kalian explore kemampuannya. Jadi ini sebentar biar kalian gampang melihatnya. Oke, sudah ya, sudah segini. Silakan kalau misalkan kalian biar tidak menonton video terus, kalian screenshot untuk soalnya kalau mau latihan soal. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih anak-anak.